kita adakan untuk Japan. Karena memang ada perubahan lagi harus tutup bulan. Jadi kita sepakat besok jam 1. Jadi kasus Habib Rizik ini kasus luar biasa dan kasus aneh khusus Habib Rizik. Atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan negeri diputus di sidang pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHP. Dengan kata lain pasal 95 ayat 1 dan 2 pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan orang lain. Inkasu adalah pemohon. Oleh karena itu, tindakan lain yang dilakukan oleh para termohon menjadi objek permohonan pra-peradilan. Kami keberatan terhadap penetapan tersangka dari Habib Rizik Syihab, gitu ya. Termasuk penahanan dan juga penangkapan juga. Oh tentu, nanti kalau penetapan tersangkanya dibatalkan kan penetapan ikutannya ya itu harus mau nggak mau gitu dibatalkan juga gitu. Polisi harus membuktikan bahwa ada orang melakukan pidana akibat dihasut oleh Habib Rizik. Sampai saat ini tak ada orang yang melakukan pidana hasil hasutan Habib Rizik. Jadi penerapan pasalnya salah menerapkan pasal. Jadi harus jelas gitu, misalnya pasal 216 ayat 1 atau dikenakan 216 ayat 2 atau dikenakan 216 ayat 3. Nah ini hanya 216 saja, sedangkan itu ayatnya banyak dan ancamannya beda-beda lah. Yang mana Habib Rizik kena ini? Ini kan sumir nggak jelas gitu loh. Itulah prematur. Ya, kenapa dia menggunakan pasal-pasal itu? Ya, yang pertama, kenapa pasal-pasalnya berlapis? Saya pikir kita harus mendengar karena nanti dibuktikan dengan peradilan, bukan dengan dalil-dalil. Dan dalil-dalil itulah di peradilan itu ya authority incumbit prabosia. Ya, jadi siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan pertama. Jadi dalil itu harus dibuktikan, nanti sangkalan juga dibuktikan. Sama di hukum jadi kenal ajas audi et altram partem. Soal benar tidaknya tepat atau tidak pasal itu nanti dibuktikan di pengadilan. Ya, itulah dibuktikan unsur-unsurnya. Justru kalau pasalnya tidak tepat, salah satu unsur tidak terbukti bisa bebas terdakwa ya. Jurisprudensinya itu tidak dicantumkan, ada putusan MK yang tidak dicantumkan, ini kita cantumkan gitu. Jadi tidak merubah substansi ya, sehingga sama hakim juga diterima begitu. Yang tolak hakim atau gimana? Oh belum tahu. Bang, yang diajukan berapa lembar, Bang? Yang pertama itu berapa lembar itu sekarang ada perbaikan lagi, kita belum tahu berapa jadinya gitu. Berapa lembar karena perbaikan itu ya renvoy itu akan merubah juga halaman. Sidang pra-peradilan HRS, kuasa hukum mengatakan ada pasal janggal yang sengaja diselipkan, bahwa patut diduga pengenaan pasal 160 KUHP kepada pemohon diselipkan agar semata dijadikan dasar oleh termohon 1 sebagai upaya untuk menahan pemohon yang selama ini kritis mengkritik ketidakadilan yang terjadi selama ini, ungkap Kamil Pasa di ruang sidang. Ia menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7/PUU/8/2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik material. Berdasarkan hal itu, seseorang yang melakukan penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak adanya pihak yang terhasut dan berujung pada terjadinya tindak pidana lain sebagai akibat seperti kerusuhan atau suatu perbuatan anarki, katanya. Lebih lanjut, Kamil Pasa mengungkapkan pengenaan pasal 160 KUHP sebagai delik material terhadap pemohon haruslah pula disandarkan pada bukti atau alat bukti material. Bukti material tersebut haruslah menyatakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang sudah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan tetap sebagai akibat yang dihasilkan oleh adanya suatu hasutan, jelas dia. Atas dasar itu, tim kuasa hukum Rizik Syihab meminta agar seluruh pemohon pra-peradilan diterima seluruhnya. Tak hanya itu, mereka meminta pada pihak termohon agar menerbitkan surat perintah penghentian perkara SP3. Tim kuasa hukum menilai jerat pasal 160 KUHP untuk Rizik Syihab janggal. Tim kuasa hukum Rizik Syihab menjalani sidang perdana gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 4 Januari. Dalam sidang tersebut, Rizik yang tidak hadir dan hanya diwakilkan kuasa hukumnya
menyoroti kejanggalan pasal 160 KUHP tentang penghasutan yang dinilai janggal. Tim kuasa hukum Rizik, Muhammad Kamil Pasa, menyatakan pasal tersebut diselipkan semata-mata hanya untuk menahan Rizik yang selama ini digetol mengkritik pemerintah. Bahwa patut diduga pengenaan pasal 160 KUHP kepada pemohon diselipkan agar semata dijadikan dasar oleh termohon 1 sebagai upaya untuk menahan pemohon yang selama ini kritis mengkritik ketidakadilan yang terjadi selama ini, ungkap Kamil Pasa di ruang sidang. Ia menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7/PUU-8/2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materi. Berdasarkan hal itu, seseorang yang melakukan penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak adanya pihak yang terhasut dan berujung pada terjadinya tindak pidana lain sebagai akibat, seperti kerusuhan atau suatu perbuatan anarki, katanya. Lebih lanjut, Kamil Pasa mengungkapkan pengenaan pasal 160 KUHP sebagai delik materi terhadap pemohon haruslah pula disandarkan pada bukti atau alat bukti material. Jadi, bukan semata-mata berdasarkan selera termohon. Bukti material tersebut haruslah menyatakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang sudah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan tetap sebagai akibat yang dihasilkan oleh adanya suatu hasutan, jelas dia. Atas dasar itu, tim kuasa hukum Rizik Syihab meminta agar seluruh permohonan pra-peradilan diterima seluruhnya. Tak hanya itu, mereka meminta pada pihak termohon agar menerbitkan surat perintah penghentian perkara SP3. Sidang pra-peradilan Habib Rizik berlangsung hari ini. Kuasa hukum sebut tak puas karena hal ini. Sidang pra-peradilan Habib Rizik Syihab (HRS) berlangsung dengan pengamanan ketat ribuan personel gabungan kepolisian. Sidang perdana HRS ini akan digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan pada Senin 4 Desember 2021. Sebanyak 1.610 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Pemda telah disiagakan untuk pengamanan sidang di PN Jakarta Selatan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam keterangannya Minggu 3 Desember 2021. Ia juga mengatakan bahwa pengamanan akan dilakukan di lokasi sidang hari ini bertujuan agar tidak terjadi kerumunan massa dan hal-hal yang tidak diinginkan. Pengamanan mulai lokasi sidang hingga pengaturan jalur lalu lintas, ucap Argo. Sementara itu, saat persidangan berlangsung, kuasa hukum HRS membacakan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dirinya mengklaim salah satu alasan pengajuan gugatan karena adanya ketidaksesuaian antara penyelidikan dan penyidikan dalam perkara HRS. Penyelidikan dan penyidikan adalah salah satu rangkaian, artinya pasal-pasal yang terdapat dalam tahap-tahap penyelidikan dan penyidikan haruslah bersesuaian, kata kuasa hukum HRS dalam permohonan yang disampaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa HRS juga menyebutkan bahwa dalam penyelidikan terdapat dua pasal yang disangkakan, yaitu Pasal 39 JO, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan atau Pasal 216 KUHP. Adanya pengenaan pasal tersebut terjadi sebuah pertanyaan dan jadi prinsip dasar dijadikan permohonan pra-peradilan. Menurut tim kuasa hukum HRS, diajukannya permohonan pra-peradilan karena menyangkut peristiwa pidana apa yang telah ditetapkan dalam tahap penyelidikan. Alamsyah mengatakan tidak ada orang yang dihasut berbuat pidana. Sidang perdana pra-peradilan Habib Rizik Syihab berlangsung aman dan lancar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan pada Senin 4 Januari 2021. Saat sidang diskors, Alamsyah Hanafiah, salah satu kuasa hukum Habib Rizik Syihab, menyampaikan beberapa inti permohonan dalam sidang pra-peradilan pada media. Termohon dalam hal ini adalah Polri menetapkan Habib Rizik sebagai tersangka tidak mempunyai dua alat bukti yang sah karena Habib Rizik belum pernah diperiksa sebagai saksi dan belum pernah diperiksa sebagai tersangka, tetapi penetapan tersangka keluar, ucap Alamsyah Hanafiah. Menurutnya, penetapan tersangka itu sebenarnya prematur karena sebelumnya Habib Rizik dipanggil sebagai saksi. 2 kali dipanggil tidak hadir, semestinya saksi tersebut dihadirkan secara paksa. Tetapi ini tiba-tiba langsung ditetapkan sebagai tersangka, jelas Alamsyah. Masih dikatakan Alamsyah, penetapan Habib Rizik aneh dan janggal
Kejanggalannya karena adanya 1 laporan polisi dan 2 sprindik surat perintah penyelidikan menurut ketentuan KUHP adalah 1 laporan polisi dan 1 sprindik, namun dalam hal ini ada 2 surat perintah penyelidikan. Itu tidak dikenal dalam KUHP, terang Alamsyah. Ia juga menjelaskan tentang kliennya yang dikatakan melanggar PSBB, bukan melanggar UU kekarantinaan tetapi yang disangkaan UU karantina. Di Petamburan itu tidak ada tempat karantina, itu untuk pasal berkerumunnya. Kalau berkerumunnya bukan pasal karantina yang ditetapkan, tetapi tentang peraturan PSBB. Namun itu juga harus dibuktikan dengan 2 alat bukti. Namun di dalam proses kami mendampingi Habib Rizik bahwa Polri belum pernah menjelaskan 2 alat bukti tersebut. Menurut Alamsyah, bahwa pelanggaran pasal 160 KUHP yang disangkakan kepada Habib Rizik belum ada orang yang merasa dihasut untuk melakukan pidana. Karena pasal 160 KUHP adalah pasal menghasut orang berbuat tindak pidana. Tetapi sampai sekarang orang yang dihasut oleh Habib Rizik untuk berbuat pidana tidak ada, ucap Alamsyah. Kuasa hukum mengatakan, kasus Rizik Sihab luar biasa dan aneh. Kuasa hukum Rizik Sihab Alamsyah Hanafiah mempersoalkan kasus kerumunan yang menjerat Rizik Sihab. Menurutnya kasus itu bertentangan dengan peraturan Kapolri dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP. Kasus Habib Rizik ini kasus luar biasa dan kasus aneh. Saya sebagai pengacara pernah menangani kasus-kasus subversif, tapi kasus Habib Rizik Sihab laporan polisi 1 sprindik, surat perintah penyelidikan 2. Ini bertentangan dengan peraturan Kapolri dan KUHAP, katanya usai sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 4 Januari 2021. Alamsyah mengatakan, Rizik yang merupakan penggugat dalam sidang pra-peradilan hari ini seharusnya bisa dihadirkan. Namun menurut hakim, sidang cukup diwakilkan oleh para kuasa hukum Rizik. Sementara di waktu bersamaan Rizik tengah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus RS Umi. Sebenarnya kita kecewa Habib tak bisa dihadirkan karena yang mengalami kasus ini secara langsung itu Habib sendiri, ucapnya. Selain itu Alamsyah tak terima kliennya ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai tidak sesuai prosedur. Menurutnya polisi belum pernah menyidik Rizik baik sebagai saksi maupun tersangka. Semestinya dia sidik dulu baru ditetapkan sebagai tersangka setelah ada pembuktian, ada keterangan dia Rizik Sihab, kata Alamsyah. Penyelidikan dan penyidikan kasus HRS tidak sesuai. Dalam sidang kuasa hukum menyinggung pasal 160 KUHP yang disangkakan kepada Habib Rizik. Mereka menilai pasal itu sengaja ditambahkan agar kliennya bisa dipidana. Kamil Pasa, salah satu kuasa hukum Rizik, merasa aneh dengan kehadiran pasal 160 KUHP itu. Musababnya, selama penyelidikan hanya ada pasal 93 JO, pasal 9 UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan atau pasal 216 KUHP. Namun, tiba-tiba dalam penyidikan diselipkan pasal 160 KUHP dan sebelumnya tidak terdapat dalam tahap penyidikan, kata hukum dalam sidang perdana yang digelar pada Senin 4 Januari 2021. Mereka juga menduga hal tersebut sengaja dilakukan agar kliennya dapat ditahan, mengingat selama ini Habib Rizik kerap kritis terhadap pemerintah. Bahwa patut diduga pengenaan pasal 160 KUHP kepada pemohon diselipkan agar semata dijadikan dasar oleh termohon 1 sebagai upaya untuk menahan pemohon yang selama ini kritis mengkritik ketidakadilan yang terjadi selama ini, kata kuasa hukum. Tak hanya itu, kuasa hukum Rizik juga meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sejumlah petitum yang dibacakan terkait pra-peradilan kliennya dalam kasus kerumunan di Petamburan dan menganggap bahwa surat perintah yang dilayangkan kepada Rizik tidak sah. Menyatakan SP Sidik garing 4664/11/2020 Ditreskrimum tanggal 26 November 2020 dan surat perintah penyidikan nomor 9 Desember 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Dan oleh karenanya penetapan AKUO tidak mempunyai kekuatan mengikat, kata Kamil Pasa. Selain itu, Kamil juga meminta penetapan tersangka terhadap kliennya juga dinyatakan tidak sah hingga penertiban surat perintah penghentian perkara SP3. Pemerintah termohon untuk mengeluarkan pemohon dari tahanan serta merta sejak putusan AKUO dibacakan, memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan surat perintah penghentian perkara SP3, lanjut Kamil.
Meskipun dalam permohonan pra-peradilan ini ada 3 termohon, yakni penyidik Polda Metro Jaya, Kepala Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Direktur Direktorat Riset Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebagai termohon 1, Kapolda Metro Jaya sebagai termohon 2, dan Kapolri sebagai termohon 3. Namun kuasa hukum Rizik tak akan mau kalah. Berikut petitum tim hukum Rizik Sihab dalam pembacaan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang pertama, menerima permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 93 UU RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan aku tidak mempunyai kekuatan meningkat. Yang ketiga, menyatakan penetapan tersangka kepada pemohon yang dilakukan termohon beserta jajarannya adalah tidak sah, tidak berdasar hukum dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Yang keempat, menyatakan segala penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon, dalam hal ini surat perintah penangkapan nomor SP/25/12/2020/Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2020 dan surat perintah penahanan nomor SP/12/12/2020/Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2020 adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai perintah penahanan nomor yang sah, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat. Yang kelima, memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon dari tahanan serta merta sejak putusan aku dibacakan. Yang keenam, memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan surat perintah penghentian perkara SP3 apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.